Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa wa daf'an likulli mihnatin wa bala wa nasran ala jami'il a'da bimahdi fadlika wa karamika wa ihsanika ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, wabil khusus kepada segenap para habaib, para guru, para alim ulama yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, wa akhussu Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang saya muliakan, yang saya takzimi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau, seorang zuriyah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita duduk di tempat yang mulia, di malam yang mulia, memuji makhluk yang paling mulia, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang agung, Nabi yang amat istimewa, Nabi yang amat luar biasa, tak lain adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang duduk membaca Sama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah dirugikan di dunia maupun kelak di akhirat, tidak akan pernah merugi. Hadir ke majelis seperti ini aja sudah luar biasa untungnya. Dikatakan oleh Al-Imam Sirri As-Sabati, seorang imam yang agung, yang mulia, guru dari Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, man qasada mawdi'an quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innama qasada rawdah min riyadil jannah. Kata Al-Imam Sirri As-Sabati, beliau mengatakan, barang siapa yang bertujuan ke suatu tempat quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tempat tersebut dibaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun maulid itu, maulid Tibah kah, maulid Simtud Duror kah, atau maulid yang lainnya, apapun maulid yang dibaca di tempat tersebut, fa innama qasada rawdah min riyadil jannah, maka hakikatnya kita bertujuan ke taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana di malam yang mulia ini kita berkumpul di taman surganya Allah di dunia, kelak kita akan berkumpul lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang tanya, bagaimana nanti duduknya di akhirat? Seandainya ada yang bertanya, bagaimana nanti duduknya di akhirat, bagaimana nanti duduknya di surga, seperti ini kita duduk nanti, bertatap muka dalam keadaan riang, bahagia, sebagaimana Allah sifatkan para penghuni surga di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, para penghuni surga itu sudah dicabut, dibersihkan dari segala sesuatu kebencian, bentuk permusuhan. Tidak ada lagi di hatinya benci, bermusuhan dengan yang lain, tidak ada lagi. Ikhwanan, mereka bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, penduduk surga bertatap muka dalam keadaan bahagia. Dan kita pun seperti itu saat ini. Kita saat ini di malam ini kita bertatap muka dalam keadaan bahagia, senang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada permusuhan, tidak ada dendam di antara kita. Dan inilah adalah sifat yang mana Allah sifatkan bagi penduduk surga. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi penduduk surga, maka hilangkan rasa permusuhan kita. Rasa dendam di hati dihilangkan. Kita satu sama lain merangkul lagi, menguatkan lagi ukhuwah, persaudaraan sesama kita. Kita lihat bagaimana di Ramadan kita belajar.
Kita dididik ketika di bulan Ramadan, kita dididik lisan kita jangan sampai mengucapkan perkataan yang kotor. Bagaimana kita di bulan Ramadan kita dididik hati kita jangan sampai ada rasa benci, dendam atau yang lainnya. Kemudian sampai ke Idul Fitri dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita jaga. Karena seperti ini, sifat-sifat seperti ini tak lain adalah sifat para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita satu sama lain saling memaafkan, ya atau tidak? Setelah Ramadan satu sama lain saling memaafkan. Jangan sampai masih bermusuhan. Sampai ke Syawal lagi, Ramadan lagi masih bermusuhan. Alhamdulillah. Karena sifat penghuni surga sudah dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala dari bentuk kebencian. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memerintahkan untuk meminta maaf. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an. Tapi apa? Memberi maaf. Kita perhatikan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'fu wasfahu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maafkan, berilah maaf. Faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memberikan maaf dan mau berdamai, fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita yang mudah memaafkan. Kita harus minta maaf juga, dan kita pun juga harus mudah memaafkan. Jangan kemudian ada orang minta maaf malah dipersulit. Naudzubillah. Ini bukan sifat penghuni surga. Sifat penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala mudah memaafkan. Kata Imam Syafi'i, imam madhab kita, beliau mengatakan waman ustughfiya walam ya'fu fahuwa syaitan. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, man ustughfiya, siapa orang yang dimintai maaf walam ya'fu, tapi tidak mau memaafkan. Dimintai maaf, tidak mau memberikan maaf, fahuwa syaitan, kata Imam Syafi'i. Maka orang seperti ini seperti setan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tidak mau seperti setan, jangan kemudian pelit untuk memberi maaf. Saya pernah nyampaikan ini di Madura. Saya nyampaikan seperti ini di Madura. Kemudian ada satu orang datang ke saya, Beb, saya bolak-balik minta maaf sama salah satu orang. Tiap kali saya minta maaf tidak dimaafkan. Pelit, Beb. Sebagaimana tadi Habib ceramah bilang, kalau seandainya orang dimintai maaf tidak mau memaafkan, maka seperti setan. Berarti orang itu setan juga. Iya, kata Imam Syafi'i, gitu. Karena saya juga nukil dari Imam Syafi'i. Iya, kata Imam Syafi'i, setan. Lantas saya tanya, lah, pian kenapa kok tidak diberi maaf? Iya, Beb, saya utang waktu itu, sampai sekarang belum bayar. Ini namanya bukan setan lagi, iblis. Seperti ini. Kalau kita cuma modal minta maaf, tapi kita punya utang, ya tidak boleh. Hakul adami, haknya saudara muslim harus dikembalikan. Kemudian minta maaf, jangan cuma modal minta maaf kemudian utang lunas. Nyata dan dimaafkan. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo yang mudah memaafkan. Kita lihat akhlak para auliya wassalihin. Bagaimana mereka mudah memberi maaf, bahkan sebelum dimintai maaf langsung memaafkan. Ini akhlak. Ini yang bukti bahwa hati mereka ini bersih dari kotoran, mudah memaafkan. Sebelum dimintai maaf, memaafkan. Karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala, maafkan, berilah maaf. Kata Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat suatu kisah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini hadirin pernah ketika beliau mengajar, di tengah-tengah beliau mengajar, tak lama kemudian ada satu orang. Kemudian ada satu orang yang menghina beliau, mencaci maki beliau. Sudah luar biasa, dicaci maki luar biasa ini caciannya. Beliau diam. Kemudian dapat 3 hari, ternyata orang ini salah nuduh.
Bukan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad yang salah, tapi orang lain. Akhirnya orang ini datang ke rumah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini hadirin adalah mertua Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Haddad. Beliau juga mertua dari Al-Habib Zaid bin Suwid. Nah, datang ke rumah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Saya minta maaf Habib, ternyata bukan pian saya salah orang. Apa kata beliau? Aku telah memaafkan kamu ketika aku di masjid. Ketika aku lagi ngajar, aku sudah maafkan. Ini akhlak. Sebelum dimintai maaf, memberi maaf. Meniru akhlak dari para kakeknya, para datuknya, para aulia wasolihin seperti itu hadirin, mudah memaafkan. Oleh karenanya kita yang ingin jalan di jalan mereka, ingin jalan di jalan para aulia wasolihin yang mudah memaafkan, harus seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih Sultanul Aulia, luar biasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani ini rumahnya hendak mau dimalingin. Ada maling yang mau datang ke rumah, mau mencuri ke rumah beliau. Bayangkan rumahnya aulia mau kemalingan. Jadi pian kalau kemalingan yang sabar. Aulia ini Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali. Ada satu maling masuk. Maling ini sudah mulai mencari apa yang mau diambil. Terkejut, ada bunyi ketokan gitu, tok tok. Langsung sembunyi di kolong tempat duduk yang dari kayu biasanya. Ambil ya. Kalau katanya orang Jawa ambil apa bedanya? Kursi itu duduk gitu, kayak dipan gitu. Langsung kaget dia, malingnya kaget. Ada dengar suara ketokan pintu, langsung sembunyi di bawah meja. Ternyata tamunya bukan sembarang tamu, tamunya berdua pakai imamah, wali juga, 2 orang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh, saat ini ada wali autad yang meninggal dunia, harus dicari penggantinya. Kalau enggak bahaya, tsunami, gempa bumi, nanti bakalan ada semuanya. Kata si tamu tadi, ayo wahai Syekh, siapa kira-kira penggantinya? Bingung saya keluar di jalan malam-malam, siapa yang dicari buat gantikan wali yang meninggal. Akhirnya apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Bagaimana kalau yang di bawah meja ya? Bagaimana kalau yang di bawah meja ya? Gantinya wali autad yang meninggal. Bingung malingnya di bawah diri. Ketahuan ini nyuri di rumah wali. Akhirnya apa? Ya sudah wali Syekh, terserah sudah. Diketok. Jangan saya bilang, keluar akhir dinasihati sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai manusia, wahai rajul, wahai seseorang, apa kamu tidak malu? Kamu hidup di buminya Allah, masih saja kamu maksiat. Kamu numpang di buminya Allah, masih saja mencuri, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo tobat. Nangis. Maling ini dinasihati Syekh Abdul Qadir Jailani, nangis. Kemudian diperintahkan sama Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu pergi ke kamar mandi, sholat tobat. Dikasih pendidikan sama Syekh Abdul Qadir Jailani, setelah mandi, sholat tobat, dikasih pendidikan. Kemudian apa kata Syekh Abdul? Ini aja gantinya sudah. Bayangkan hadirin, masuk maling keluar wali. Jadi pian kalau mau nyuri ya rumahnya bubuhan guru. Insya Allah masuk maling keluar babak belur. Mudah-mudahan. Ini lihat, kita lihat akhlaknya gimana. Gimana kan? Belum minta maaf maling ini, tapi langsung kontan dikasih jabatan jadi wali. Ini akhlaknya para aulia wasolih. Mudah memaafkan, memberi maaf sebelum dimintai maaf. Dan mudah-mudahan kita juga punya hati seperti itu. Hati yang bersih, yang mudah memaafkan, tidak mau dendam, tidak mau bermusuhan,
karena itu semua sifat para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah dari majelis yang mulia ini, orang tua kita yang meninggal dunia mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah dari majelis yang mulia ini, kuburan mereka diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan mereka disirami rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah dari majelis yang mulia ini, kuburan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah dari majelis yang mulia ini, orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah dari majelis yang mulia ini kita diberi dzurriyyah, diberi keturunan yang soleh soleha, dan kita pun juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al bina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sebanyak-banyaknya.